Oh, itu dari mana tadi? Anhar. 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 لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وقد حق القول على أكثرهم فهم لا يبصرون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول Sampainya lah gitu. Dia woi ditinggal, mana puso lagi. Mana poso lagi? Itu ditinggal. Hah? Mula lalu lah. Pokoknya dua anak mak ko tiga apa? Jalan ngambil serambutan Anak jantannya. Tadi dia mak anak jantan dua di sini. kok. Mau kok ngantar cucu sih kok. Pokoknya dipulangnya lah kayak gitu katanya. Jadi kita tunggu hasil dari kamu kok apa macam mana? Sudah kok. Kalau nak nyari disilakan kata nenek. Cuma kalau petunjuknya belum 3 malam kan belum kelepeh, tapi ingat usaha kalau nyamik kagak. Berarti mau hitung damai bang jalan jam 3 kagak. Bisa. Jadi bila kami nunggu keputusan itu jam 3 kaget. Kalau nenek kau ngata nak mau ulang ini jam 3. Tapi kalau kita nak berusaha lain boleh. Tidak apa. Itu tunggu sampai malam kaget keputusan, ya dak? Kok jam 3 katanya perjanjian. Ayo. Nah, Jadi tulang kalau sama kamu kita dengar. mencarinya boleh, disilakan mencari. Ya, Cuma yang bateh bagingan tadi itu disuruhnya. ya. Petualangan kami memburu pertemuan dengan orang Bunian di kawasan Gunung Kerinci mempertemukan kami dengan sosok asing bernama Uhang Pandak. Anehnya, Uhang Pandak sama sekali berbeda dengan orang Bunian yang digambarkan sebagai orang kerdil yang suka mengganggu manusia. Uhang Pandak, meskipun sama-sama pendek, tapi ia justru digambarkan berbadan sangat besar penuh bulu, dengan tangan yang kokoh dan amat sulit ditemui. Uhang Pandak adalah makhluk paling misterius hingga kini di kawasan Kerinci. Semua orang penasaran, makhluk macam apa dia sebenarnya, dan bagaimana rupa dia sesungguhnya. Dan petualangan kami memburunya kini bergeser jauh ke sebelah timur, menuju puncak bukit berhutan lebat bernama Pondok Pisang di Gunung Hulu Sangir. Di sana, seorang saksi mata hampir berkelahi dengan menggunakan tombak saat berhadapan dengan Uhang Pandak yang datang ke pondoknya di tengah ladang di pinggir hutan. Mungkinkah Uhang Pandak yang mendatanginya tersebut adalah makhluk yang kami cari?
Inilah kisah petualangan kami saat memburunya. Kabar perjumpaan menegangkan itu baru terjadi 5 bulan lalu. Itu berarti makhluk yang kami buru itu masih tinggal atau belum jauh meninggalkan hutan lebat, habitatnya di puncak bukit tersebut. Yang menarik, kabarnya orang pendek di tempat itu secara rutin datang setiap beberapa bulan sekali. Dan kami berharap ini adalah saatnya dia kembali datang di Bukit Pondok Pisang. Di pinggir jalan, kendaraan kami hentikan. Perburuan kembali harus ditempuh dengan berjalan kaki mendaki bukit sejauh 5 km, melewati ladang-ladang terbuka jauh di ketinggian. Di kawasan ini, masyarakat sudah terbiasa membuka hutan dan membuat ladang pertanian. Mereka menanam aneka sayuran dan kayu manis, serta membangun pondok-pondok kecil di tengah hutan dan ladang yang mereka buka. Kebiasaan membuka hutan ini terus bergeser makin jauh ke dalam kawasan hutan dan gunung, yang sebenarnya merupakan habitat hewan liar. Ini menyebabkan persinggungan mereka dengan hewan liar tak bisa dielakkan. Begitu pula pertemuan mereka dengan uhang pandak yang kami buru. Dan saksi mata yang kami tuju menyimpan kisah pertemuannya dengan uhang pandak alias orang pendek yang penuh ketegangan itu. Kami ingin segera tahu bagaimana peristiwa menegangkan itu terjadi. Duduk sini makan bulu. Kita bangun, bikin domba. Petualangan memburu orang Bunian memaksa kami untuk terus mendaki lereng bukit menuju lokasi pertemuan terakhir seorang petani dengan uhang pandak alias orang pendek yang menegangkan. Setelah hampir 1 jam mendaki, kami tiba di ladang yang dibuka saksi mata di puncak bukit Pondok Pisang. Ladang milik saksi mata berada paling ujung di mana rimba belantara menjadi batasnya secara langsung. Jadi tidak heran apabila saksi mata menjadi orang yang paling sering didatangi hewan liar seperti harimau dan babi hutan. Dan tentu saja uhang pandak alias orang pendek. Di ujung ladangnya yang sepi, saksi mata yang tetap energik di usianya yang paruh-baya ini juga membangun sebuah pondok kecil terbuat dari kayu. Di pondok kecil inilah ia mengalami perjumpaan amat menegangkan dengan uhang pandak alias orang pendek yang amat melegenda itu di suatu malam 5 bulan yang lalu. Kami coba merekonstruksi kejadian pada saat itu, dan kami sangat terkesan menyaksikannya. Dia tuh makan gulur di sini, duduk di sini. Semua yang tempat di sebelah itu dulu duduk di sini makan gulur. Kita bangun, bikin domba. Dia keluar. Dia keluar itu Bapak kejar. Bapak ikutin ya. Ikuti. Dia coba di luar, kita terus sini. Hep. Terus keluar. Sini. Terus ke jalan.
Tempat ini dekat. Hari sudah malam, tidak bisa kejar lagi. Nah, sudah sini kita kejar. Ya lewat situ. Jalan. Di jalan kayak gimana Pak jalannya Pak? Jalannya begini jalannya. Jalannya ini. Nah, itu enggak. Jalan begini. Dari ciri-ciri yang diceritakan dan rekonstruksi yang dilakukan, jelas kami melihat bahwa makhluk yang mendatanginya adalah orang Bunian Iya. bersosok Uhang Pandak yang kami cari. Iyo. Ini jalan berapa sih jauh nih? Ke gunung. Ya terus ke gunung jalan ini. Iyo. Ladang saksi mata yang dikelilingi bukit berhutan lebat, bahkan sangat sepi bila sedang ditinggalkan, memang cukup ideal untuk Uhang Pandak dan hewan liar datang dan melarikan diri. Membayangkan itu, semangat perburuan semakin menggelora. Tak membuang waktu, penelusuran jejak dilakukan memasuki hutan melalui jalur perlintasannya. Kami tak mau menunggu Uhang Pandak itu datang. Kami harus mencari kemungkinan yang lebih cepat. Oleh sebab itu, kami akan berusaha mendekatinya hingga ke tempat di mana dia biasa berada. Kami menembus hutan Gunung Hulu Sangir. Di dalam hutan, kami menemukan beberapa bekas hewan liar yang sepertinya memberikan harapan. Ada tumpukan dedaunan yang sepertinya sengaja dipersiapkan untuk alas tidur. Kami tidak berani memastikannya bahwa itu bekas Uhang Pandak yang kami cari. Tetapi jelas itu bukan sarang babi hutan, karena letaknya terlalu tinggi dan babi hutan tak akan sanggup menjangkaunya. Tetapi itu juga pasti bukan bekas monyet yang biasa di pepohonan. Itu terlalu rendah, tak aman, dan terlalu berbahaya. Yang sanggup berada di tempat semacam ini, mestilah hewan yang sangat merasa aman, atau dia yakin hewan sebuah harimau pun tak akan mengganggunya. Bila gajah tak mungkin melakukan ini, lalu makhluk apa yang membuatnya?